Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini Renungan Harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya dan saudaraku? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjaga kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus membaik, terus menjadi kehidupan yang boleh terberkati oleh-Mu. Dan Tuhan, kiranya kami di dalam kehidupan ini juga mampu memberikan berkat bagi sesama kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 86. Mazmur 86 ayat yang pertama hingga Mazmur 86 ayat yang pertama hingga ke-17. Mazmur 86 ayat yang pertama hingga ke-17. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku, peliharalah nyawaku. Sebab aku yang kau kasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dan segenap hatiku, dan muliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin menyabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku sesuatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Demikian membaca firman Tuhan. Berbeda kita tidak membaca, mereka menerapkan, merefleksikannya dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki cara dan polanya masing-masing untuk dekat dengan Tuhan. Ada mungkin di antara kita yang berdoa sendirian di kamar biar lebih khusyuk. Ada juga mungkin orang yang bisa lebih dekat dengan Tuhan dengan cara PA
Ada juga mungkin orang yang lebih senang dekat dengan Tuhan dengan cara beribadah. Tapi ada juga orang yang senang beribadah dengan Tuhan secara intim ketika ia sedang bekerja. Tapi ada juga orang yang merasa lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan ketika ia sedang olahraga ataupun dalam hal-hal lainnya. Ada banyak cara orang untuk lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita dengan Tuhan hanya sejauh doa, dekat sekali, tidak terlalu udah jauh-jauh sekali, tidak, sangat dekat. Seperti kita berdoa dengan Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan mengajak kita agar seperti apa cara kita untuk dekat dan berdoa kepada Tuhan. Firman kali ini Daud yang sedang berdoa kepada Tuhan memohon agar Tuhan menjauhi dari orang-orang yang berniat jahat, orang yang hendak berniat untuk melukai Daud. Di ayat 14 mengatakan, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin menyabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Ketika Daud sedang merasa dirinya terteror, sedang merasa dirinya hendak ada yang melukai dirinya, ia ingat kepada Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan pada hari ini kalau kita cermati dari ayat yang pertama hingga ayat 15, kata ya Tuhan, kata ya Allah selalu ada dan melekat dalam bacaan kita. Ini menandakan ketika dalam kondisi apapun Daud tetap bersimpuh kepada Tuhan. Setiap kata dalam ayat pada Mazmur ini mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, pasanglah telingaku, sebab Engkaulah yang mengerti aku, sebab Engkaulah yang hadir di dekatku, dan sebagainya. Daud mengajak kita, seburuk apapun kondisi kehidupan kita, ada Tuhan yang senantiasa hadir. Mungkin Bapak Ibu sedikit bingung, kenapa kok ada Allah, ada Tuhan, apakah beda? Dalam perjanjian lama biasa disebut dengan Yahweh. Yahweh itu ya bahasa pada saat itu yang juga disebut dengan Allah, dan Tuhan yang sama saja. Ini hanya berbeda kata saya, tapi intinya sama, tidak ada perbedaan satu dengan lain. Wah, Pak jangan ada dua Tuhan, tidak, tetap satu, tapi hanya berbeda penyebutan saja. Dan di sini Daud betul-betul menyadari, ayat 13 mengatakan, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mungkin sedikit kejam kata melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ini hendak mengungkapkan bahwa Tuhan betul-betul mengangkat Daud dari hal yang paling mengerikan sekalipun, diangkatnya, kemudian diberikan keselamatan, diberikan kesejukan, diberikan hal-hal yang paling indah. Kemudian disambut di ayat 15, ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia, berpaling kepadaku dan kasihilah aku. Dalam hal apapun Daud tidak pernah mementingkan egonya, tidak pernah marah-marah sendiri, tetap berpegang teguh pada Tuhan. Karena apa? Karena Daud meyakini sesulit apapun dalam kehidupan ini ada Tuhan yang senantiasa rangkul. Dan Bapak Ibu kasih dan saudaraku, ketika saat ini kita meranjak di tahun 2021, mungkin banyak hal di tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat kita capai karena adanya pandemi yang meresahkan kehidupan kita. Tapi kiranya dari pandemi ini kita dapat memetik hikmah bahwa kita betul-betul dapat semakin intim kepada Tuhan, memohon petunjuk pada Tuhan agar kehidupan kita senantiasa lebih baik, lebih dimudahkan, lebih menjadi sosok yang pribadi yang betul-betul memiliki iman yang teguh. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini juga mengajak kita untuk tetap menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, tidak mementingkan marah-marah kita, tidak mementingkan ego kita,
agar kehidupan kita dapat kembali tersenyum dengan baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sadar Tuhan bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan yang sempurna. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Namun Tuhan, kami mempercayai bahwa di dalam tangan-Mu Engkau akan senantiasa mengasihi kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan yang makasih, pada hari ini Tuhan kami kembali mendoakan untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan yang merangkul mereka, sehingga orang terkasih kami dapat kembali pulih, dapat kembali sembuh, dapat kembali bersuka cita dalam kehidupannya. Dan kiranya Tuhan betul-betul menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak kehilangan semangat di dalam proses penyembuhannya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Sang Juru kehidupan kami yang memberi kami damai sejahtera. Amin. Demikian pada hari ini, saya berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.